Ternyata tab kompo itu kabelnya itu memang udah dicabut dari stop kontak, cuman tadi malam masih bisa ngeluarin suara-suara ya lagu-lagu Jawa klasik itu. Ini kok aneh ya. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Bisik Malam. Bersama saya, Mang Asep, akan membawakan satu cerita dari Dimas di Cirebon. Kejadiannya sendiri di kisaran pertengahan tahun 2005. Pada waktu itu Dimas statusnya masih pelajar kelas 2 SMA. Jadi sebenarnya Dimas itu bukan asli Cirebon. Dimas itu ya di Cirebon itu ngekos demi pendidikan yang lebih baik. Nah, aslinya nih dia dari Indramayu. Nah, Dimas nih anaknya suka nulis cerpen, terutama cerpen-cerpen yang berbau horor, berbau-bau mistis gitu. Kenapa? Karena ya tulisannya Dimas ini sempat dicetak di media cetak gitu. Nah, jadi kan ya Dimas kan dapat kayak semacam insentif atau ya tambahan uang jajan lah kayak gitu. Itu kan rasanya lumayan menurut Dimas tuh. Jadi ya dia tuh mulai menekuni nulis cerpen yang berbau mistis, berbau horor. Cuman ada sayangnya Dimas sendiri nggak pernah punya pengalaman horor. Jadi dia tuh apa yang ditulis sama Dimas di cerita-ceritanya itu ya dia sendiri nggak pernah ngalamin. Itu hasil dari apa yang dia dengar dari teman-temannya, apa yang ada di imajinasinya. Terutama ada satu program di radio yang menginspirasi Dimas buat terus nulis cerita horor ini. Nah, program di radio ini tayang setiap malam Jumat. Jadi programnya ini menceritakan pengalaman horor yang pernah dialami sama pendengar-pendengar radio. Nanti tuh ya pendengar radio yang ngalamin horor itu nulis kayak semacam cerita, dikirim ke radio tersebut, nanti sama si penyiar ini ya dibaca ceritanya, disiarkan lah. Nah, Dimas kan sering denger sering denger cerita-cerita dari radio ini. Nanti sama Dimas itu ceritanya ya diubah sedikit supaya seolah-olah tuh ya lebih realistis kedengerannya tuh, terus ya lebih enak lagi, lebih masuk akal. Jadi ya sama Dimas tuh dimodifikasi. Nanti setelah dimodifikasi sedemikian rupa dikirimlah cerita dari radio ini ke media cetak. Nah, karena sudah dimodifikasi, jadi sama si media pun ya diterimalah, mungkin karena udah bagus gitu, yang dari awalnya juga sebenarnya udah bagus, dikirim udah bagus lagi, jadi nanti diterima. Nah, disitulah Dimas dapat insentif atau uang jajan lah dari si media cetak ini. Jadi kegiatan Dimas buat ngedengerin cerita-cerita horor itu memang rutin dikerjain setiap malam Jumat. Nah, cuman di satu malam Jumat Dimas itu bener-bener ngalamin kejadian yang dia sendiri itu kayaknya susah buat menjelaskan secara logika. Jadi waktu itu kayak biasa malam Jumat. Nah, program dari radio horor ini kan mulainya biasanya jam 10. Dimas sendiri ya udah siap-siap buat dengerin. Jadi biasanya Dimas itu kalau dengerin radio pakai handphone dia. Handphone Dimas di pertengahan tahun 2005 itu udah ada fitur radio FM. Jadi nanti handphonenya dicolok pakai headset. Nah, headset ini bukan cuman sebagai pendengar di kuping, tapi juga berfungsi sebagai antena. Jadi kalau nggak ada headsetnya, handphonenya itu ya nggak bisa nyalain fitur radio tuh. Harus ada headsetnya yang berfungsi sebagai antena, terus ya baru ya ke kuping buat dengerin acara radio tersebut. Nah, singkat cerita, akhirnya ya cerita pun dimulai. Dimas nyimak cerita ini, bener-bener nyimak seksama karena ya ini kan menarik buat Dimas ya. Jadi ceritanya tuh tentang satu sekolahan, sekolah SMA, di mana di sekolah itu ada toilet yang dianggap angker. Nah, di toilet ini ada penunggu-penunggunya lah. Nggak tahu kenapa
Dimas tuh ngerasa kalau sekolah yang dimaksud di radio ini itu sekolah dia. Ini kok kayak sekolah aku katanya. Dari denahnya, dari ya penggambaran-penggambaran ini itunya kok mirip sama sekolah aku, kata Dimas. Jadi kan dia lebih tertarik lagi dengerinnya kan. Nah, lagi seru-serunya dengerin cerita ini, tiba-tiba ceritanya itu berubah jadi lagu Jawa lawas, lagu Jawa yang masih diiringi sama gamelan, tang tung tang tung. Dimas kan kaget, loh kok jadi lagu, padahal kan lagi di tengah-tengah cerita, ini iklan atau apa sih? Pas Dimas ngeliat ke handphonenya, ternyata channel dari radio ini tuh udah berubah sendiri. Yang tadinya cerita horor udah pindah ke channel yang lain. Loh kok pindah kayak gini? Cuman pada waktu itu ya Dimas ini masih berpikir positif. Ini pasti HP aku yang error. Soalnya kemarin habis jatuh nyemplung ke air katanya. Jadi ini kayaknya HP aku yang error nih. Ya udahlah dibalikin lagi ke channel cerita horor itu. Akhirnya Dimas ya lanjutin lagi dengerin ceritanya. Nah, kejadian ini tuh keulang lagi. Jadi lagi seru-serunya dengerin cerita, gelombang dari radio ini berubah lagi. Anehnya berubahnya tuh ke radio yang nyiarin lagu Jawa yang sama, lagu Jawa klasik itu. Tangtung tangtung tangtung. Lah aku kayak gini kata Dimas kan. Ini sih ya bener-bener udah nggak bisa kata Dimas. Nah, sewaktu Dimas mau mindahin frekuensinya itu, tiba-tiba itu kedengeran suara petir ceder di luar tuh, disusul sama hujan. Bros, lah ada petir hujan lagi gimana ya, mau dengerin radio takut kesambar petir, cuman ceritanya ini lagi nanggung, dengerin lewat handphone ya sakit hati. Akhirnya Dimas nyoba dengerin pakai tab kompo dia. Nah, sebenarnya di kamar kos-kosan Dimas ini memang ada tab kompo, cuman kenapa nggak dari awal pakai tab kompo? Soalnya antenanya itu masih belum dibetulin. Jadi kalau dengerin radio lewat tab kompo nanti ya salurannya itu gelombangnya nggak jelas, nerimanya tuh kresek-kresek lah. Biasanya tab kompo ini dipakai Dimas buat nyetel ya kaset lagu gitu, bukan buat dengerin radio. Nah, Dimas pun nyalain tab kompo ini. Aneh malam itu, jadi radio yang nyiarin cerita horor ini di tab itu nggak biasa-biasanya, suaranya tuh jernih jelas. Akhirnya ya udahlah, Dimas yang dengerinnya dari radio kan ya. Nah, pas mau ke klimaks, mau ke puncak cerita itu, tiba-tiba listrik itu padam. Tep, listrik itu mati, sekeliling jadi gelap, jadi hening. Ya Dimas nggak bisa dengerin cerita lagi. Nah, tadinya memang kepikir katanya mau ngelanjutin dengerin cerita dari handphone itu, cuman pas dicek ternyata handphonenya udah mati juga, udah lowbat. Karena memang baterainya si HP ini ya udah bocor, jadi tuh ya nggak bisa jauh-jauh dari charger katanya si handphone ini. Lah susah lah kalau kayak gini. Ya udahlah, akhirnya si Dimas ini kecewa karena nggak bisa dengerin cerita sampai akhir kan ya, padahal dia perlu cerita ini buat dimodifikasi lagi, dikirim ke media cetak biar bisa dapat insentif kan. Ya udahlah mau gimana lagi kata Dimas, cuman ada rasa kesel. Sempat Dimas itu mempertanyakan dalam hatinya, ini sebenarnya ya alam gaib itu ada apa enggak sih, sebenarnya setan itu, hantu itu ada apa enggak sih? Sebenarnya yang diceritain sama orang-orang selama ini tuh bener apa enggak sih? Kalau emang iya bener, kenapa aku pribadi ini nggak pernah rasain atau ngalamin kejadian-kejadian tersebut? Kenapa aku cuman ya denger cerita orang tapi nggak pernah ngalamin, kata Dimas tuh. Lah memang belum rezeki atau gimana, kata Dimas. Ya udahlah, akhirnya Dimas pun tertidur di situ tuh. Nah, lagi Dimas tertidur ini, Dimas itu kebangun
gara-gara dari tab komponya itu kedengeran suara suara lagu Jawa klasik itu yang sebelumnya Dimas dengerin di handphone, itu diputer lagi di radio tab kompo itu. Nah, pas Dimas melek kan kaget karena ada suara lagu itu, ternyata listrik ini udah nyala. Oh, listrik nyala, tadi tab kompo belum dimatiin, kata Dimas kan. Ya wajar lah ngeluarin suara gitu kan. Akhirnya Dimas ya ke situ, ke tab komponya dimatiin, tak lampu pun sekalian dimatiin sama Dimas. Ya karena mau tidur kan, Dimas itu nggak biasa tidur dengan kondisi lampu yang terang. Jadi ya lampu dimatiin, Dimas pun tidur. Nah, sewaktu Dimas tidur ini, lagi enak-enak tidur, Dimas itu kebangun. Kebangunnya gara-gara ada suara. Suara ini suara lagu Jawa klasik yang sebelumnya Dimas denger, kok kedengeran lagi. Ini asalnya dari mana, kata Dimas kan. Ya mata Dimas memang waktu itu masih merem. Akhirnya Dimas pun melek, buka matanya, celingak-celinguk, ini dari mana sih? Nah, Dimas itu ngelihat ke arah tab komponya. Di situ kan kalau tab kompo itu nyala ada indikatornya warna hijau. Kok nyala ya, kata Dimas. Perasaan tadi udah aku matiin lah. Kenapa bisa nyala? Apa error kesamber gledek kali ya, kata Dimas tuh. Jadi Dimas ke arah tab kompo itu dimatiin lagi. Bener, tab komponya itu yang memang nyala. Lagu Jawa klasik itu sumbernya dari tab kompo itu. Jadi sama Dimas ya dimatiin buat mastiin supaya nggak kebangun lagi enak-enak tidur. Jadi colokan stop kontaknya itu, colokannya itu dicabut sama Dimas. Nah, karena colokannya dicabut kan ya ini udah pasti nggak mungkin bunyi lagi, kata Dimas. Akhirnya Dimas pun ya balik lagi ke ranjangnya. Di situ Dimas ya mencoba buat lanjut tidur, cuman kan nggak langsung bisa tidur ya, meremelek meremelek dulu matanya kan, nungguin ngantuk. Nah, pas Dimas ini udah mulai ngantuk, matanya udah mulai ketiduran, di situ Dimas itu bener-bener kaget karena ada suara dari tab kompo. Jadi suaranya itu kayak ada yang mainin tab komponya, ada suara cetak cetak cetak, kayak ada yang mencetin tombolnya, tombol stop, tombol play, terus ada yang geser-geser dari tombol radio ke tombol tab gitu, tak 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 tak. Itu suara apa, kata Dimas. Memang Dimas mau ngeliat tadinya, cuman Dimas ini ngurungin niatnya, nggak jadi pengen ngeliat itu suara apa tuh, gara-garanya apa. Jadi dari tab kompo itu pelan-pelan kedengeran lagi suara langgam lagu Jawa klasik itu. Suaranya itu awalnya kecil, kecil, cuman Dimas ya udah denger. Di situ Dimas itu ya yang tadinya mau melek, mau ngeliat ke tab kompo nggak jadi. Nah, suaranya ini, suara lagu Jawa ini dari pelan itu mulai kedengeran tambah jelas, kayak volumenya tuh ya pelan-pelan dibesarin gitu. Nah, tambah jelas, nggak tahu kenapa Dimas waktu itu merinding, badannya tuh lemes, langsung keinget sama keraguan dia sebelum tidur tadi. Dia kan sempat mempertanyakan eksistensi makhluk gaib itu beneran ada atau enggak sih? Kalau memang ada, kenapa aku tuh nggak pernah ngalamin kejadian itu? Nah, Dimas keinget sama omongan dia yang itu, akhirnya dia tuh ngerasa kalau seandainya aku membuka mata, mungkin akan melihat sesuatu yang sebenarnya aku tuh nggak pengen lihat. Makanya Dimas itu mutusin buat merem, 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 sampai akhirnya ya ketiduran diiringi sama lagu Jawa klasik itu. Nah, Dimas tuh ya bangun-bangun udah pagi. Dimas sewaktu bangun pagi ini langsung keingat kejadian tadi malam. Tadi malam aku ngalamin ini. Nah, Dimas tuh ke situ, ke tab kompo. Ternyata tab kompo itu kabelnya itu memang udah dicabut dari stop kontak, cuman tadi malam masih bisa ngeluarin suara-suara ya lagu-lagu Jawa klasik itu. Ini kok aneh ya. Terus tombol-tombolnya itu memang ada yang mencet, posisinya itu nekan ke bawah, tombol play itu nekan ke bawah,
kok bisa begini, aneh sekali kata Dimas. Apa tadi malam itu bener-bener terjadi sesuatu yang selama ini dia ragukan. Nah pas Dimas keluar dari kamarnya itu kan ketemu sama temennya, temen kamar sebelah, sama-sama ngantri mau mandi, soalnya kamar mandinya itu satu, jadi kalau mau mandi itu gantian. Nah temennya Dimas ini ngomong ke Dimas, Mas tadi malam lu dengerin musik klasik Jawa gitu diulang-ulang terus nggak bosen apa katanya. Nah Dimasnya kan apa ya di sini berpikir ternyata yang dengerin musik itu ya bukan cuman aku aja, temen aku pun yang di sebelah kamar ngedengerin musik itu, dan suara itu sumbernya dari tap kompo yang kabelnya udah dicabut dari stop kontak. Aneh kata Dimas, bener-bener aneh. Nah sejak saat itu Dimas itu nggak berani lagi dengerin cerita horor di malam Jumat sendirian. Bukan karena takut sama ceritanya, tapi takut dengan siapa atau dengan apa yang ikut ngedengerin cerita itu. Nah, cerita dari Dimas pun selesai sampai situ. Silakan teman-teman sendiri yang menyimpulkan ini tuh ya kejadiannya seperti apa. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel ini. Silakan tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya jika memang suka dengan cerita ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman semua. Assalamualaikum. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling